dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Kalau dikatakan Gaza itu lemah, tidak. Gaza itu hebat, tangguh. Kalau tidak bisa bertahan seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sempat viral di sosial media di mana di dalam debat kemarin Prabowo mengungkapkan hal yang paling dasar untuk kekuatan nasional mesti ada kekuatan militer. Jadi menurut Prabowo tanpa kekuatan militer maka sebuah negara itu akan mudah ditindas. Kemudian Prabowo mencontohkan negara yang lemah itu seperti Palestina. Jadi menurut Prabowo apa yang terjadi di Gaza yaitu Palestina akibat lemahnya kekuatan militer negara tersebut. Prabowo pun tak mau kalau Indonesia mengalami hal serupa seperti Gaza. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa, tidak, kata Prabowo. Saya tegaskan kembali ya, bahwa pelajaran sejarah manusia yang lemah akan selalu ditindas. Kita lihat saja apa yang terjadi di Gaza. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh waktu habis dilindas oleh bangsa lain. Nah, apa yang disampaikan Prabowo ini di dalam debat banyak disoroti oleh masyarakat dan netizen, dan termasuk pemuka agama seperti Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz Abdul Somad, dan beberapa ustadz lainnya karena dianggap Prabowo tidak empati terhadap warga Gaza di Palestina. Anies menanggapi apa yang disampaikan oleh Prabowo bahwa Gaza itu lemah. Kalau dikatakan Gaza itu lemah, tidak. Gaza itu hebat, tangguh. Kalau tidak bisa bertahan seperti sekarang ini. Siapa bilang dia lemah? Tidak bisa dimasuki sampai sekarang. Mereka memiliki daya juang yang membuat dunia itu terheran. Jadi jangan pernah mengatakan Gaza itu lemah, Gaza itu kuat. Jadi saya tidak sependapat kalau dikatakan Gaza itu lemah. Dan anak-anak di Gaza mereka juga mengakui kalau mereka itu kuat. Kalau nggak kuat, dari dulu sudah hampir 78 tahun lebih Gaza dijajah oleh Zionis Israel ya. Kalau mereka tidak kuat, mungkin mereka akan meninggalkan tanah suci Palestina. احنا كلنا اطفال وكلنا بنخاف بس احنا اقوياء. ايه القصص يا معاذ؟ والله اليهود تو شفناهم بيجروا جراي من الخوف. قعدوا في الملاجئ والصواريخ بيقولوا دف 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 دف. انت خايف؟ لا. طيب. يقولوا خايفين منا. يهود خايفين منا؟ اه. محمد انت خايف؟ لا. انت يا ايش خايف من القص؟ ولا حاجه كويس في الشارع طب خلص خلينا نطمن عليك الله يسلمك. فيش مشكله من شيء؟ لا مش في شيء ولا شيء. ايش اسمك يا احمد انت؟ ايش اسمك؟ خذ نفس من عمك ولا حاجه ولا حاجه نفس طلع نفس طلع خذ نفس عمك هاي جدتك هاي جدتك هاي جدتك نفس Luar biasa ya. Anak-anak Gaza luar biasa ketabahannya dalam menghadapi Zionis Israel ini. Jadi tidak benar kalau warga Gaza itu lemah. Dan juga Muhammad Hussein Gaza mengomentari dan menanggapi apa yang disampaikan oleh Prabowo di dalam debat Capres kemarin, warga Gaza lemah. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein. Dengar tadi kan, tanpa kekuatan militer bangsa akan dilindas seperti di Gaza. Ya, Pak Prabowo yang kami hormati, kenapa sih Pak harus bawa Gaza Pak? Kenapa nggak bawa yang lain gitu? Dan emang Gaza itu nggak ada militernya apa gimana? Emang Gaza itu selemah itu sampai ditindas karena tidak ada militer? Teman-teman, saya mau membahas tentang Gaza dan militer di Gaza. Memang di Gaza tidak
tentara resmi pemerintah itu nggak ada. Palestina nggak punya tentara resmi karena mereka bukan negara berdaulat. Pusat pemerintahan Palestina itu ada di tepi barat, di kota Ramallah namanya. Polisi ada, tapi nggak ada tentara. Kenapa? Karena mereka terjajah. Tapi bukan berarti di Gaza ini nggak ada militer. Ada. Pak Prabowo, Anda kan pasti lebih paham lah masalah-masalah seperti ini. Kita tahu di Gaza ini ada banyak partai politik. Ada partai politik Fatah, ada partai politik Hamas, ada Ormas Jihad Islami, ada partai politik Front Populer, ada Partai Demokrat Palestina. Dan setiap partai politik itu, Pak, itu punya sayap militer. Sekali lagi, mereka punya janah askari, sayap militer. Jadi jangan bilang Gaza nggak ada militer. Teman-teman, kita sama-sama inilah merenungi lah, kita kritis lah. Apa gunanya, Pak, kita punya militer tapi kita nggak bisa menghentikan pembantaian genosida yang terjadi di depan mata kita? Apa gunanya? Jadi bukannya kita simpati dengan Gaza. Hanya satu negara yang tidak bisa dijajah, cuma Palestina. Dan semua negara-negara lain dijajah oleh Israel ini. Mulai dari politik, ekonominya, semua dijajah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Sekaranglah kita baru sadar Palestina melawan Israel sendirian. Kenapa? Karena memang satu-satunya negara yang tidak bisa dijajah oleh Israel hanya Palestina. Paham? Kenapa dia tidak ditolong? Karena tidak ada negara di dunia ini yang bebas dari penjajahan Israel. Satu-satunya negara yang tidak bisa dijajah Israel cuma Palestina. Yang lain terjajah secara ekonomi, terjajah secara politik, terjajah secara pemikiran. Sehingga Palestina lah satu-satunya negara. Umur berapakah kamu sadar bahwa satu-satunya negara yang tidak dijajah oleh Israel adalah Palestina? Saya baru tahu, baru sadar sekarang. Baik, coba kita dengar apa kata netizen ya terhadap blundernya pernyataan Prabowo kemarin di debat Capres. Prabowo menggunakan Gaza hanya sebagai perumpamaan atau akibat seandainya pertahanan kita nggak kuat, lalu kemudian kita akan dilindas menjadi Gaza. Di sini juga mengisyaratkan betapa sebenarnya isu Palestina itu tidak penting untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak mengatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus berperan aktif untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dia hanya menggunakan apa yang terjadi di Gaza jangan sampai terjadi di Indonesia. Itu adalah bentuk dari ignoran, ketidakpedulian dan ketidakpahaman seorang pemimpin terhadap situasi global. Tidak adanya keberpihakan untuk mengikuti konstitusi dan menggunakan politik luar negeri untuk mendukung kemerdekaan, hak setiap bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Jadi di sini saya melihat tidak ada sama sekali komitmen Pak Prabowo terhadap kemerdekaan Palestina. Yang gue highlight dari debat semalam adalah soal Gaza. Ekspektasi awal gue nih soal isu pertahanan, ya karena ada Menhan aktif di situ, gue kira bakal keluarlah tipis-tipis statement dan juga kecondongan sikap militer Indonesia terhadap Gaza di tengah 22.000 korban yang meninggal hingga hari ini. Tapi pada akhirnya gue merasa kecewa. Dan gue nggak ngira yang keluar justru kalimat yang lemah akan selalu ditindas. Kita lihat apa yang terjadi di Gaza. Dan gak cuma sekali, dia berulang kali menjadikan Gaza sebagai contoh pertahanan yang lemah. Bagaimana bisa menjadikan Gaza sebagai contoh militer lemah? Padahal faktanya Gaza ini selama 75 tahun ditindas dan mereka hampir-hampir nggak pernah dikasih ruang untuk memperkuat diri. Gaza ini adalah bagian dari suatu negara yang negara itu tidak diakui PBB hingga hari ini. Dan secara fakta otomatis tidak berdaulat. Justru yang terjadi di Gaza, ya, ini bukan semata karena militer lemah, tapi karena penjajahan yang dilakukan bangsa kera Zionislah yang menjadikan Gaza seperti ini. Ini semata soal ambisi kolonialisme bangsa kera yang dibantu Inggris juga Amerika Serikat yang punya militer kuat. Jadi jangan pernah gunakan sudut pandang mengaburkan masalah sebenarnya. Karena cara framing dan logika terhadap Gaza ini cukup berbahaya. Kalau Gaza disalahkan karena adanya penjajahan, haruskah kita salahkan perempuan karena adanya pemerkosaan? Sebagaimana salah satu tweet netizen ini. Enggak kan?
Dan narasi yang menganggap Gaza lemah harusnya membuat malu sendiri. Karena faktanya, merekalah yang tidak pernah tunduk dengan kekuatan penjajah manapun. Gaza dan kaum muslimin di Gaza tidak lemah. Yang lemah adalah penguasa dan negara yang mempunyai kekuatan militer, tapi diam dan tidak bisa berbuat apa-apa menyaksikan kebrutalan bangsa Zionis hingga hari ini. Teman-teman, kita boleh kecewa, kita boleh berbeda, tapi jangan pernah palingkan pandangan, palingkan hati dari Gaza. Setuju gak? Tidak benar kalau dikatakan bahwa pasukan pejuang Palestina yang sedang berjuang sekarang melawan pasukan Israel itu mereka lemah. Tidak. Mereka itu pasukan terkuat. Nabi yang menyebutkan bahwa kata Nabi, la tazalu ta'ifatu min ummati 'ala ad-dinil zahirin wa li aduwwihim qahirin. Jadi kata Nabi, nanti akan muncul di sebagian umatku yang mereka itu menjaga agamanya dan mereka melawan musuh-musuhnya dan gagah perkasa, kata Nabi. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, ainahum, di mana mereka wahai Rasul? Kata Nabi, Baitul Maqdis. Mereka di Baitul Maqdis. Jadi ini kesaksian Rasulullah SAW bahwa saudara kita di Palestina itu bukan mereka lemah, bukan. Mereka kuat. Bahkan mereka adalah pasukan terkuat di muka bumi. Karena mereka semua penghafal Al-Quran. Dan sampai sekarang kelihatan bahwa hanya pasukan pejuang Palestina yang berani menghadapi Israel. Dan dunia semuanya diam, tidak berani kepada Israel. Ini dia yang harus kita pahami tentang hakikat para pejuang di Palestina. Allah berkahi. Dan ini benar-benar di luar Nurul atau di luar nalar yang notabene seorang Menteri Pertahanan yang seharusnya lebih mengetahui tentang geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, tetapi memberi pernyataan yang blunder, meremehkan pejuang Gaza, meremehkan pertahanan masyarakat Palestina. Kita nggak tahu apa pengaruh usia sehingga Prabowo mengeluarkan statement-statement yang blunder seperti ini ya. Dan ini dikhawatirkan juga jika Prabowo menjadi presiden nanti di Pilpres 2024, dipastikan juga akan banyak statement-statement yang blunder ya. Apalagi berbicara di kancah internasional, maka ini akan membawa nama bangsa Indonesia yang begitu besar. Jangan sampai bangsa Indonesia dibuat malu oleh seorang pemimpin yang bernama Prabowo. Jadi cukup hanya di Indonesia saja Prabowo membuat pernyataan-pernyataan yang blunder seperti ini. Baik, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.